Nah, balik lagi bersama gue Roy di sini dan ini adalah video kelanjutan dari video gue sebelumnya. Dan di video kali ini gue mau berbagi tentang hasil daripada rescaping atau tata ulang akuarium gue dan juga tentang spesies ikan wolfish. Nah, kalau di video gue sebelumnya belum ada yang nonton, silahkan diklik karena di sana gue banyak berbagi tentang bagaimana mencapai parameter air yang stabil. Nah, ini adalah hasil daripada aquascaping gua. Pasir, gua menggunakan pasir lama sebagian ya, yang kemudian gua cuci bersih, lalu kemudian gua pakai lagi. Jadi kelihatan juga di sini pasirnya tuh masih putih, masih enak banget dilihatnya dan ini masih virgin nih, masih perawan ya, jadi belum kena kotoran apapun. Lalu kemudian juga gua tetap memberikan hiding place untuk ikan yang nantinya gue pelihara, yaitu ikan wolfish. Nah, kemudian setelah 1 kali 24 jam air masuk dan berjalan, gue masukin juga ikan platis sebagai tes bahwa air gue kondisinya udah baik. Kemudian juga gue memberikan tanaman-tanaman yang boleh dibilang low light dan bisa bertumbuh liar, lebat. Nah, di video ini lu bisa lihat bahwa gue hanya menggunakan 3 jenis tanaman, yaitu Anubias nana, Anubias gracilis, dan juga Vallisneria spiralis. Mereka adalah tanaman yang tahan banting dan juga low light, nggak perlu CO2 juga. Jadi dengan harapan mereka bisa bertumbuh dengan baik di dalam akuarium gue ini. Nah, kita akan masuk kepada pengenalan spesies ya, Fish ID daripada Hopleas malabaricus. Nah, waktu pertama kali gue beli ikan ini ukurannya masih sekitar 10 sampai dengan 11 cm lah. Waktu itu gue ngambil 3, kebetulan teman juga ngambil 2 dan gue ngambil 1. Kenapa gue nggak banyak-banyak? Karena memang dananya cuma ada segitu. Nah, ini kelihatan waktu pas lagi diukur. Nah, ikan wolfish ini kenapa menjadi salah satu ikan yang mau gue pelihara? Karena memang ikan ini memiliki suatu keistimewaan sendiri buat gua. Walaupun warnanya kayak gitu-gitu aja, tapi memang gua senang dengan spesies ini. Nah, kelihatannya tuh ikan ini tuh benar-benar brutal ya, dengan tampak giginya itu kan yang pokoknya serem deh. Nah, di sini memang ada ikan platis 2 ekor, tetapi seperti yang di video yang gua pernah upload tentang ikan puasa ya, bahwa ketika ikan baru dengan lingkungan yang baru, maka mereka juga secara otomatis akan berpuasa. Kenapa mereka berpuasa? Karena mereka menyesuaikan diri dulu nih dengan lingkungannya. Mereka merasa nyaman dulu dengan airnya, lalu kemudian mereka merasa nyaman dulu dengan tempat persembunyian mereka ya. Nah, kalau dilihat sepertinya gue main cemplungin aja ya ikan gue ini tadi nih. Tapi sebenarnya nggak gitu juga, karena sebagian air yang ada di akuarium ini udah gue ambil untuk gue lakukan adaptasi di ember dimana ikan ini sebelumnya gue tampung. Nah, pada waktu baru masuk ya kelihatan banget dia udah kayak ngebatu gitu kan, diem aja dia. Ya bukan apa ya, kayak begitulah. Jenis ikan ini memang bukan ikan yang aktif, jadi lebih kepada passive swimmer. Ya, ini adalah tampak dekat nih, gua zoom, padahal mah ukurannya nggak segini, ukurannya tuh masih sekitar 11 cm lah yang gua dapet ini, 11 cm ya, jadi sebenarnya nggak kecil-kecil amat, tapi memang gua lebih ke close up videos. Nah, ini adalah kondisi sirkulasi dimana gua selalu tekankan bahwa sirkulasi air itu penting, selain daripada membuat kondisi air itu menjadi lebih sehat, kemudian juga berguna buat tanaman dan juga filtrasi. Nah, ikan wolfish yang gua piara ini jenisnya adalah Hopleas malabaricus. Nah, nama pendeknya itu orang suka bilang mala ya, singkatan dari malabaricus. Untuk mengenal lebih dalam lagi tentang keluarga daripada spesies jenis ikan ini, maka gue memberikan data di video gue ini dan lu bisa baca. Seperti data yang gue sudah paparkan bahwa spesies ini memiliki banyak keragaman di dalam lingkaran keluarganya. Tetapi memang hanya ada 5 spesies yang umum dan terkenal dan juga sering diperjualbelikan. Pertama adalah Hopleas malabaricus, dan ini adalah ikan yang paling umum ya, common wolfish. Harganya juga ya nggak terlalu mahal tapi juga nggak murah-murah banget. Yang kedua adalah Hopleas curupira.
Curupira adalah perenang yang aktif, active swimmer, dan warnanya dia menggelap atau hitam. Lalu yang ketiga adalah Hopleas aymara. Ini harganya lebih di atas lagi ini. Dan dia juga salah satu yang kategorinya active swimmer nih, nggak kayak Hopleas malabaricus yang lebih pasif. Nah, yang berikutnya adalah erythrinus, dan ini adalah spesies wolfish yang memiliki warna cakep banget tapi jarang ada. Yang berikutnya adalah Unitaeniatus. Mereka adalah active swimmer dan biasa bisa ditemukan di tengah-tengah flow air dan tidak seperti malabaricus yang lebih sering berada di bawah. Nah, spesies ikan ini memang agak sulit untuk disatukan dengan ikan lain karena mereka memiliki dominasi yang tinggi, tingkat teritorialnya juga tinggi, dan juga tingkat agresifnya yang sangat-sangat tinggi. Walaupun demikian, memang ada yang seperti spesies golden maupun rainbow itu mereka umumnya lebih bisa untuk dijadikan satu. Malabaricus juga katanya demikian, tetapi memang dalam kenyataannya agak-agak sulit. Nah, namun demikian ada beberapa orang yang mencoba untuk menggabungkan ikan jenis ini. Nah, salah satunya teman gua nih, namanya Elias Brand O'Quinn. Kebetulan dia tinggal di Kanada dan kemudian dia juga memiliki channel YouTube yang baru dia buat nih, namanya Apex Predator Fish Elias. Nah, lu bisa subscribe, lu juga bisa add Facebooknya, silahkan. Dia punya video yang luar biasa. Nah, ini contoh ya, ketika dia gabungkan beberapa ekor wolfish. Di sini ada malabaricusnya ada 2 ekor, kemudian ada curupira dan juga ada golden wolfish. Nah, yang gilanya ini kan dia juga gabungin wolfish ini dengan pufferfish nih. Ya, padahal ini adalah ikan-ikan yang boleh dibilang ikan-ikan sarap semua gitu. Jadi kalau misalnya digabungin begini kan benar-benar Elias nih sarap nih menurut gua nih. Sorry banget videonya agak berantakan karena memang dia ngambil ini secara footage ya. Biasanya diupload di Facebooknya dia nih sesuai dengan orangnya kayaknya. Jadi dia memang belum profesional bikin video, tapi ini sangat-sangat membantu footage ini, dan ini menjadi salah satu pemandangan buat kita semua bahwa memang ternyata kalau modal lu nekat dan yakin aja ya, lu bisa menggabungkan ikan-ikan ini. Nah, digabungin tuh semuanya. Nah, di situ kalau dilihat juga di video ini lu bisa lihat ada siklit ya. Jadi buat dia prinsipnya gini, ya gue coba gabungin aja, kalau yang kemakan ya udah, yang penting mereka nggak mati sia-sia tapi dimakan sama ikan-ikan gue yang lain. Ya prinsipnya kayak gitu. Nah, orang ini seru sih ya, dia punya beberapa video yang lucu tuh, ikannya dimakan somplak aja badannya sebagian, tapi ya tawa-tawa aja ini orang nih. Nah, ikan-ikan predator yang memiliki agresivitas yang tinggi, ya kalau mau digabungin kayak gini tuh bukannya nggak bisa, bisa-bisa aja. Cuma resikonya ada 2. Pertama, kondisi ikan lu nggak akan mulus nih. Jadi ada aja tuh gompal, kalau nggak di ekornya, ya di mukanya atau di badannya, ya karena mereka saling serang. Nah, yang kedua adalah mati. Ya, jadi kalah sama, ketika berantem kalah, lu nggak punya tempat persembunyian yang cukup, akhirnya mati deh gitu, dibully. Nah, jadi kalau dilihat di videonya si Elias ini, karena memang nggak close up, kelihatannya bagus-bagus mulus-mulus aja nih, tapi sebenarnya kalau ada beberapa video dia yang di close up itu kelihatan memang kondisinya gompal-gompal. Ya itu nggak apa-apa aja, itu resikonya masing-masing kan. Jadi kalau misalnya mau digabungin silahkan, karena memang memiliki excitement sendiri buat masing-masing orang. Elias, you have awesome videos. Thanks for allowing me to use this footage. Keep up the good work, mate. Nah, ikan jenis ini biasanya hidup di daerah aliran sungai, baik aliran sungai yang besar maupun juga di aliran sungai yang terletak di daerah hutan di negara-negara yaitu antara lain Argentina, Bolivia, Brazil,
Kolombia, Peru, Suriname, Venezuela, dan lain-lain lah. Pokoknya itu daerah-daerah yang ceweknya juga terkenal cantik-cantik di sana. Nah, di habitatnya mereka mampu untuk hidup di aliran sungai yang kuat dan juga di daerah kanal, daerah irigasi, ya aliran airnya juga lemah juga mereka bisa. Di daerah danau pun juga bisa, ya di air yang tenang pun mereka juga bisa. Ada salah satu data yang menyatakan bahwa ikan ini dilarang di daerah California karena pernah terjadi invasi besar-besaran di daerah Hillsborough County, Florida sana. Kalau orang tanya nih, susah nggak sih piara ikan jenis ini? Gue bilang ikan jenis ini tuh gampang ya dipiara. Dia makanya hampir semuanya dia mau makan. Ya, tadi lo bisa lihat di videonya Ilyas juga, lobster kecil aja dia makan kan. Nah, kalau gue juga ada video-video yang gue ada buat dan lu bisa lihat di video gue selanjutnya, yaitu tentang feeding time-nya si Hopleas malabaricus gue. Jadi hampir semua dia mau makan. Dan ikan jenis wolfish ini bukan ikan yang sensitif terhadap air. Jadi bahkan peneliti itu menjadikan mereka ini sebagai barometer tingkat polusi air di luar sana, ya di negara sana. Jadi kalau misalnya mereka kelihatan banyak yang mati, oh berarti tingkat polusinya udah tinggi nih. Jadi mereka dijadikan kayak barometer begitu guys. Nah kalau misalnya lu berharap ikan ini lu mau piara sebagai suatu yang bisa lu lihat ya, berenang hilir mudik, ke kiri, ke kanan, naik, turun gitu ya. Itu bukan, lu nggak jangan piara ikan ini, gue bilang gitu. Karena ikan ini tuh tipenya nggak seperti itu. Ini bukan ikan hias. Ya dia juga nggak memiliki warna yang luar biasa. Beda lah kalau sama cupang. Cupang punya ribuan warna lah kalau gue boleh bilang gitu ya, dengan keanekaragaman apa itu istilahnya mutasinya yang luar biasa. Tapi kalau misalnya wolfish ini baik malabaricus, curupira, aymara, erythrinus, unitaeniatus, ini mereka ya begini-gini aja gitu ya. Bukan ikan hias, ini cuma ikan eksotik ya, buat kolektor, buat orang yang seneng, apalagi yang suka dengan hal-hal yang gore ya, hal-hal yang sifatnya sadis gitu ya, boleh piara ikan ini karena memang seru waktu ngasih makan. Tapi baik lagi nih, harus lebih hati-hati juga kalau misalnya piara ikan ini, karena semakin besar semakin agak sulit untuk di handle, terutama waktu pas lagi bersihin akuarium ya lo harus lebih hati-hati tangannya karena ini nggak main-main. Oke, sementara ini video gua mudah-mudahan bisa memberikan suatu wawasan yang baru tentang spesies wolfish, tentang spesies Hopleas ya. Nah terus kemudian nantikan video gua berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti video gue ini. Kalau dirasa bermanfaat, boleh di-share dan gue terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang memang nulis di komen bertanya tapi gue jarang jawab, sorry banget, bukan karena gue tidak mau menjawab, tapi memang kadang-kadang waktu gue habis untuk mencari nafkah. Ya, YouTube ini bukan hal utama yang gue buat untuk cari nafkah nih. Jadi sekali lagi gue minta maaf dan mohon pengertiannya. Oke, thank you buat waktunya. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.